Di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membahas yang namanya itu ialah analisis kuantitatif. Oke, untuk analisis kuantitatif berarti ini tuh analisis yang dia tuh hasilnya itu harus analisis kuantitatif bukan analisis yang tujuannya aja dulu ya. Oke, tujuannya ialah untuk mendapatkan atau untuk menguji untuk mendapatkan kadar atau konsentrasi zat. Oke, jadi analisis kualitatif itu bukan analisis yang bertujuan untuk mendapatkan kadar atau konsentrasi suatu zat. Nah, di analisis kualitatif ini itu berbeda dengan analisis kualitatif. Kalau kualitatif biasanya dia itu untuk menunjukkan keberadaan suatu zatnya aja. Misalkan di sampel 1 dia mengandung natrium atau tidak, di sampel 2 dia mengandung glukosa atau tidak. Nah, itu contoh dari analisis kualitatif. Nah, kalau untuk analisis kuantitatifnya, maka dia tuh selain mendapatkan keberadaan, dia juga harus mendapatkan berapa sih konsentrasi dari si zat tersebut. Misalkan di sampel 1 berapa gram natriumnya, di sampel 2 berapa gram karbohidratnya. Nah, itu untuk analisis kuantitatif. Jadi untuk analisis kuantitatif berarti kita harus sering-sering untuk menghitung, karena di analisis kualitatif yang tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan jumlahnya, untuk mendapatkan hitungan jumlahnya dari konsentrasi tersebut. Nah, analisis kuantitatif berdasarkan ininya, nah secara umum dia itu dibedakan menjadi dua ya kalau secara umumnya, yaitu ada yang namanya itu ialah gravimetri dan ada yang namanya itu ialah volumetri. Kalau gravimetri berarti dia tuh analisis kuantitatifnya berdasarkan ukurannya yang jadi patokannya ialah massanya. Jadi kalau di analisis gravimetri untuk mendapatkan sebuah kadar berarti kita memerlukan massa. Nah, untuk volumetri untuk menentukan suatu kadarnya berarti yang dibutuhkan ialah sebuah volumenya. Atau kalau gravimetri biasanya itu yang jadi tolak ukurnya itu massa. Gimana supaya kita mendapatkan massa dari zatnya? Misalkan untuk gravimetri ialah contohnya itu reaksi pengendapan. Nah, di reaksi pengendapan misalkan gini, atau ya misalkan gini ya, misalkan kita menambahkan sebuah AgCl kepada NO3, sebuah ion NO3, maka si Ag-nya misalkan kita menambahkan NaCl kepada AgNO3, nanti si Cl sama si Ag-nya dia akan membentuk endapan. Nah, nanti endapannya kita ambil dari sini itu. Nah, setelah endapannya kita ambil, endapannya kita ukur, kita timbang. Setelah mendapatkan massa, barulah kita dapat konsentrasi. Ini untuk contoh dari gravimetri. Nah, kalau untuk volumetri ya berarti kita itu mengukurnya dengan menganalisis volume. Misalkan reaksi dari NaOH dan HCl, ya kita campurkan reaksinya. Kemudian kita cari volume NaOH-nya yang dibutuhkan berapa, volume HCl yang dibutuhkannya berapa, baru kita hitung kadar dari hasil yang dihasilkannya itu berapa. Ini untuk analisis gravimetri dan analisis volumetri. Nah, di analisis volumetri nanti kita bisa bagi, yaitu ada 4 tipe. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya asidi alkalimetri. Nanti yang kedua, atau ini biasanya reaksi asam basa ya, lebih terkenalnya itu dia reaksi asam basa. Nanti yang kedua itu ada redox, dan yang ketiga itu ada kompleksiometri, dan yang keempat tuh ada reaksi pengendapan. Oke. Nah, volumetri ini berarti di ini tuh berdasarkan prinsipnya ya. Kalau asidi alkalimetri maka prinsip yang digunakannya ialah berdasarkan prinsip asam basa. Nah, kalau redox berarti prinsip yang digunakannya itu biasanya berdasarkan redox. Kalau kompleksiometri berarti prinsip yang digunakan ialah berdasarkan pembuatan ion kompleksnya. Kalau pengendapan berarti prinsip yang digunakannya ialah pembuatan endapan di titrasinya. Nah, untuk asidi alkalimetri nanti jenisnya dia ada dua, yaitu untuk asidimetrinya
dan untuk alkalimetrinya. Untuk jenisnya itu berarti kalau alkalimetri berarti untuk penentuan basa ya, kalau asimetri untuk penentuan asam. Nah berarti ini untuk reaksi asamnya dan ini untuk reaksi basanya. Nah kalau redox biasanya tuh secara umumnya ada banyak ya, untuk redox tuh ada banyak. Nanti yang mungkin kita pelajari itu ada yang namanya permanganometri, kemudian iodometri atau juga iodimetri. Nah, nanti yang kita pelajari berarti di sini cuma ada 3 ya, yaitu tentang asa di alkalimetri, reaksi asam basa, kemudian permanganometri, dan juga kemudian ada iodo dan iodimetri. Untuk kompleksiometri sama reaksi penghandapan nanti kita pelajarinya nanti kalau misalkan kalian sudah kuliah. Nah, untuk yang jenis-jenisnya, oke. Di dalam titrasi ini biasanya yang kita butuhkan itu ialah ada 3 ya. Biasanya di volumetri yang kita butuhkan itu ada 3. Yang pertama itu ada larutan bakunya, yang kedua ada larutan ujinya, dan yang ketiga biasanya itu harus ada indikator. Ada lagi biasanya tuh ada penambah suasana. Berarti ada 4 ya larutan yang kita gunakan biasanya. Nah, larutan bakunya itu larutan yang digunakan untuk mengujinya, untuk menentukannya. Larutan baku itu untuk larutan yang digunakan untuk menentukan larutan yang akan kita uji, menentukan konsentrasi yang kita uji. Nah, larutan baku biasanya dia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada baku primer dan ada baku sekunder. Perbedaannya, baku primer itu larutan bakunya lebih murni daripada baku sekunder. Karena baku primer itu lebih murni, maka ketika kita langsung ngebuat si larutan, maka larutannya itu konsentrasi larutannya dia akan sama dengan konsentrasi larutan yang telah kita hitung. Nah, kalau untuk larutan sekunder, ketika kita ngebuat larutan sekunder, maka konsentrasi larutannya dia itu tidak sama dengan konsentrasi larutan yang telah kita hitung atau perhitungan. Jadi konsentrasi perhitungan sama konsentrasi yang nyatanya itu dia beda. Sehingga untuk menentukan konsentrasi baku sekunder, kita harus mentitrasinya dengan konsentrasi baku primer. Nah, larutan uji berarti larutan yang akan kita ujinya. Indikator berarti ini tuh fungsinya tuh untuk menentukan titik akhir dari reaksinya. Nah, untuk penambahan suasana atau asam ini biasanya adanya di reaksi redox ya. Redox kompleksiometri itu biasanya dia penambahan suasananya. Jadi untuk reaksi redox sama kompleksio tuh dia tuh reaksinya tuh berjalan sesuai dengan pH-nya masing-masing. Ada yang berjalan pada suasana asam, ada yang berjalan di suasana basa. Nah, kalau misalnya di suasana asam ya berarti kita harus membuat larutan baku dan larutan ujinya itu harus berada pada suasana asam. Sehingga di sini ada yang namanya penambah suasana. Nah, kita langsung masuk ke yang sini untuk nanti untuk syarat-syarat larutan baku kita bahas ya di PR yang kemarin. Mungkin untuk yang sekarang kita sampai sini dulu aja. Nanti dilanjut lagi ya untuk minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.